Halo teman-teman, perkenalkan saya Mohdavin Fadlollah. Di sini saya akan membahas tentang memori pada mikrokontroler. Memori mikrokontroler adalah bagian internal yang digunakan untuk menyimpan program, data sementara, dan data permanen. Memori ini terintegrasi langsung dengan CPU sehingga proses pengambilan instruksi dan pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat. Setiap jenis memori memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan sistem. Fungsi utama memori pada mikrokontroler adalah menyimpan kode program yang berisi instruksi kerja sistem, menyimpan data hasil pembacaan sensor, serta menyimpan nilai perhitungan selama proses berlangsung. Selain itu, memori juga digunakan untuk menyimpan parameter atau konfigurasi yang diperlukan agar sistem dapat bekerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Organisasi memori pada mikrokontroler umumnya dibagi menjadi memori program, memori data, dan memori non-volatil. Pembagian ini bertujuan untuk memisahkan area penyimpanan instruksi dan data agar tidak saling mengganggu. Dengan organisasi memori yang jelas, mikrokontroler dapat bekerja lebih stabil, terstruktur, dan efisien. Sebagian besar mikrokontroler menggunakan arsitektur Harvard, yaitu arsitektur yang memisahkan jalur antara memori program dan memori data. Dengan arsitektur ini, CPU dapat mengambil instruksi program dan data secara bersamaan, sehingga kecepatan eksekusi program menjadi lebih tinggi dibandingkan arsitektur von Neumann. Tipe memori pada mikrokontroler secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu program memori, RAM, dan EEPROM. Ketiga jenis memori ini dibedakan berdasarkan sifat volatil dan non-volatil serta fungsi penggunaannya. Pemilihan dan pemanfaatan memori yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem mikrokontroler. Program memori atau flash digunakan untuk menyimpan instruksi program yang dibuat oleh programmer. Memori ini bersifat non-volatil sehingga data program tidak akan hilang meskipun mikrokontroler dimatikan. Program memori biasanya hanya dapat ditulis ulang dalam kondisi tertentu, seperti saat proses pemrograman ulang. Sebagai contoh, mikrokontroler ATmega 328P pada Arduino Uno memiliki flash memory sebesar 32 kilobita. Instruksi program disimpan mulai dari alamat awal memori, misalnya 0x0000, dan dieksekusi secara berurutan oleh CPU. Setiap alamat memori merepresentasikan instruksi tertentu yang dijalankan oleh mikrokontroler. RAM adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Data yang disimpan di RAM meliputi variabel, hasil perhitungan, stack, dan register. RAM bersifat volatil, sehingga semua data di dalamnya akan hilang ketika catu daya dimatikan atau mikrokontroler di-reset. EEPROM adalah memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data kecil namun penting. Data yang disimpan di EEPROM akan tetap tersimpan meskipun mikrokontroler dimatikan. Contoh penggunaan EEPROM adalah untuk menyimpan nilai kalibrasi sensor, konfigurasi sistem, atau data identitas perangkat. Memori pada mikrokontroler memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kinerja dan keandalan suatu sistem tertanam. Program memori digunakan untuk menyimpan instruksi program secara permanen, RAM berfungsi menyimpan data sementara selama proses berjalan, sedangkan EEPROM digunakan untuk menyimpan data penting yang harus tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. Setiap jenis memori memiliki karakteristik, fungsi, dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai organisasi, tipe serta cara kerja memori sangat diperlukan agar penggunaan sumber daya mikrokontroler menjadi lebih efisien, sistem bekerja optimal, dan kesalahan dalam perancangan dapat diminimalkan.